Halo, di sini saya akan membahas WTP atau willingness to pay. Apa itu WTP? WTP adalah jumlah maksimum yang akan dibayarkan konsumen untuk membeli suatu barang. Kita beralih ke tabel. Di sini ada Nova, Zidan, Faizal, dan Falah. WTP-nya Nova 250, Zidan 175, Faizal 300, Falah 125. Nah, jika harga barang 200, P sama dengan 200. Yang bisa membeli cuma Faizal dan Nova. Kita tulis ide sama dengan 2 atau 2 orang. Kita beralih ke kurva permintaan. Di kurva permintaan ada price dan quantity. Nah, cara mengisi kurva permintaan seperti ini. Jika harga 350, di sini tidak ada yang bisa membeli, kita tarik ke bawah. Jika harga 300, cuma Faizal yang bisa membeli, kita tarik ke 1 karena cuma ada 1 orang. Jika harga 250, ada 2 orang yang bisa membeli, Nova dan Faizal. Kita tarik ke 2. Nah, jika harga 175, ada 3 orang, kita tarik ke sini. Nova, Zidan, dan Faisal bisa membeli jika harga 175. Jika harga ada di 125, ada 4 orang yang bisa membeli barang tersebut. Jadi itu guys. Oke guys, jadi sini saya mau melanjutkan konsumer surplus, yaitu dimana jumlah yang bersedia dibayarkan oleh pembeli lalu dikurangi oleh harga sebenarnya. Nah, di sini tuh kita mau melanjutkan tabel yang tadi, yaitu Nova 250, Zidan 175, Faizal 300, lalu Falah 125. Nah, di sini CS itu mempunyai sebuah rumus, yaitu CS sama dengan WTP dikurangi price. Price di sini adalah harga. Lalu bayangkan jika ada price dengan harga 260, nah maka jika price-nya itu harganya 260, maka di sini hanya si Faizal saja yang sanggup atau ada WTP-nya untuk memenuhi dari 260 tersebut. Nah, di sini untuk menghitung CS-nya, kan WTP dari Faizal tadi kan 300 dikurangi dengan harga sebenarnya itu 260, maka didapatkan hasil 40. Nah, di sini 40 tersebut adalah CS dari Faizal. Oke, jadi di sini aku mau ngasih contoh yang kedua. Jika price-nya itu 220, maka di sini yang WTP-nya berada di atas 220 itu ada 2 orang, yaitu Nova sama Faizal. Nah, untuk menghitung CS-nya itu kan di sini kan Faizal 300. Nah, dikurangi dengan 220. Kemudian kan 80. Nah, untuk Nova sendiri 250 dikurangi 220 sama dengan 30. Di sini kita mau menghitung total CS. Total CS-nya jadi 80 ditambah dengan 30, yaitu 110. Untuk total CS-nya sendiri dari Faizal dan Nova yaitu 110. Jadi ini mau melanjutkan di sini consumer surplus with lot of buyer, atau jika itu pembelinya banyak. Di sini ada, jika di quantity itu ada 5, tapi dalam 1000 dan marginal buyer is WTP itu 50. Nah, WTP 50 itu ada di sini untuk membeli sepasang sepatu. Nah, bayangkan jika price-nya itu 30, maka itu di sini. Nah, jika WTP-nya itu 50 dan harga sebenarnya itu 30, maka CS-nya adalah 20. Nah, jika di WTP-nya 50 itu, maka hanya 5 orang saja yang bisa memenuhinya. Di sini aku mau
jelasin lagi, yaitu kita itu mau cari jika WTP-nya itu 30 maka ada 15 orang yang sanggup. Nah di sini itu mau nyari CS-nya, tapi kita itu menggunakan persamaan segitiga. Nah persamaan segitiga itu sebenarnya kita itu hanya menggunakan rumus luas segitiga, yaitu di bagian sini ya, di bagian sini. Di sini kita untuk mencari persamaan segitiganya dulu itu setengah kali alas kali tinggi. Nah untuk alasnya itu di bagian sini menggunakan quantity, yaitu dari 0 sampai 15 ini. Untuk baik atau tingginya itu 60 kurangi 30 yaitu 30, lalu kita masukkan CS-nya setengah kali 15 kali 30 yaitu 225. Untuk CS-nya itu 225 ya. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang go a higher price, reduce consumer surplus. Dan di sini itu ada dua alasan kenapa CS itu bisa menurun. Yang pertama itu buyer itu pergi dari market. Jadi jika harganya naik, itu nanti buyernya itu pada pergi. Nah lalu yang kedua itu buyer yang tersisa itu membayar lebih mahal. Jadi kalau buyernya itu membayar lebih mahal, maka CS-nya itu otomatis akan menurun atau bahkan tidak ada. Nah di sini aku mau nyamain contoh ya, mau jelasin satu contoh jika price-nya itu naik menjadi 40. Di sini kita tuh mau menghitung CS-nya, yaitu seperti menggunakan persamaan segitiga, yaitu setengah kali 10 kali 20. Nah di sini 10-nya itu dari mana? Kan karena tadi price-nya itu 40, maka itu kuantitinya itu yang di sini adalah 10. Nah untuk 20-nya itu dari mana? Itu dari tinggi. Tingginya itu 60 kurang 40, yaitu 20. Setelah itu dikalikan, maka hasilnya 100. Nah itu menurun dari hasil yang sebelumnya. Jadi untuk CS-nya itu seperti itu ya guys. Oke, di sini aku bakal menjelaskan tentang cost and the supply curve atau biaya dan kurva penawaran. Jadi biaya di sini adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan si penjual untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, atau bisa dikatakan itu biaya peluang. Nah, di sini aku ada contoh biaya 3 penjual dalam bisnis potong rumput. Ada Hiban, Falah, dan Faizal. Di sini Hiban menetapkan tarif sebesar $10, lalu si Falah menetapkan $20, dan si Faizal menetapkan biaya $35. Jadi di sini seorang penjual ataupun ya pedagang akan memproduksi dan menjual barang ataupun jasanya jika harganya itu melebihi dari tarif yang telah ia tetapkan sendiri. Jadi jika di bawah tarif yang mereka tetapkan, maka mereka tidak akan menjualnya. Nah, dari data 3 penjual di sini dapat kita artikan dalam price. Terdapat beberapa range di sini, yaitu ada range 0 sampai $9, terdapat 0 penjual yang memproduksi ataupun menjual karena tidak ada yang di bawah dari 10. Sedangkan di range harga 10 sampai 19 terdapat 1 penjual, yaitu si Hiban. Sedangkan di range harga 20 sampai 34 terdapat 2 penjual yang mau memproduksi dan menjual barangnya, si Hiban dan si Falah. Lalu di range harga 35 ke atas terdapat 3-tiganya, yaitu si Hiban, si Falah, dan si Faizal. Nah, jadi di sini pada setiap quantity atau tinggi kurva supply adalah biaya marginal seller. Jika si penjual tidak tercapai keinginannya ataupun harga yang diinginkan lebih rendah dari yang ditetapkan, maka si penjual akan meninggalkan pasar tersebut. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi terkait tentang producer surplus. Namun di sini saya akan memberikan contoh yang lebih luas karena di sini sellernya atau produsernya akan menjadi lebih banyak. Nah, kita ketahui bersama karena seller atau produsernya menjadi lebih banyak, maka kurva tersebut akan membentuk suatu garis miring seperti ini. Jadi tidak berbentuk tangga seperti contoh awal tadi. Nah, di sini ada contoh. Kita ketahui bahwa price-nya adalah $40. Jadi harga pasarnya adalah $40. Oke, sangat lurus sekali. Terima kasih. Terus kita ketahui juga bahwa Q-nya atau kuantitinya ada 15 di $30 dari marginal seller cost. Jadi marginal seller cost itu secara gampangnya adalah biaya suatu perusahaan dalam menghasilkan kuantiti dari produk yang dihasilkan. Jadi kita lihat bahwa di sini
di saat marginal sellernya adalah $30, kuantiti yang dihasilkan sebanyak 15 buah. Nah, kita akan melihat di sini bahwa antara marginal seller cost dan juga price-nya atau harga pasarnya itu lebih besar harga pasarnya, sehingga perusahaan akan mengalami suatu selisih yang disebut producer surplus. Jadi di sini untuk mencari surplusnya itu kita tinggal mengurangkan dari harga pasar dikurangi dengan marginal seller cost. Hasilnya adalah 10. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan mencari total surplus yang didapat oleh produser atau seller-seller yang ada di contoh ini. Jadi untuk total surplusnya itu berada di daerah sini teman-teman. Jadi masih di bawah harga pasar, akan tetapi berada di atas kurva penawaran, sehingga bisa kita lihat bahwa di sini akan membentuk suatu segitiga. Oleh karena itu, untuk mencari totalnya kita memakai rumus dari segitiga, yaitu setengah dikali alas atau base dikali tinggi atau height. Oke, jadi ini untuk mencari totalnya. Total. Nah, kita ketahui bahwa di sini kita akan mencari nilai dari alas dan juga tingginya. Untuk alas, kita ketahui bahwa kalau alas itu kan dari bentuk segitiga sudah kelihatan bahwa alasnya itu yang di sini. Nah, tinggal kita urutin alasnya ini sampai mana. Terus kita urutin, ternyata kita dapat nilai 25. Oleh karena itu alasnya berjumlah sebesar 25. Nah, sekarang kita cari tinggi. Tingginya itu ada di daerah sini, guys. Jadi kita kurangi titik sini dengan titik sini. Kita dapat nilainya 40 dan 15. Oleh karena itu, untuk mencari tinggi kita kurangi 40 dikurangi 15, hasilnya 25. Kita masukin di sini 25. Nah, terus tinggal kita hitung. Setelah saya hitung dengan sangat teliti, ternyata saya mendapat nilai sebesar 312,5. Ini merupakan total surplus dari produser dan juga seller yang ada. Jadi price atau harga terkadang akan mengalami suatu penurunan yang mana akan berdampak kepada produser surplus atau PS. Nah, produser surplus yang turun itu menyebabkan sellers akan keluar dari pasar, dan juga sellers yang masih bertahan di pasar akan menambahkan harga pasar yang lebih rendah, sehingga itu akan merugikan masing-masing produser atau seller. Nah, misal contoh di sini price-nya atau harganya itu turun menjadi $30. Bagaimana kita akan mencari total surplusnya? Jadi kita pakai cara kayak tadi, kita akan mencari menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah dikali base kali height. Yang mana tinggal kita cari di sini. Untuk base-nya kita urutkan, ternyata kita mendapatkan 15. Kita tulis di sini 15. Dan di sini untuk height-nya, karena price-nya ada 30, berarti kita dapatkan bahwa height-nya 30 dikurangi 15. Jadi hasilnya adalah 15. Kita masukkan lagi. Oke, terus kita hitung dan ternyata hasilnya sebanyak 112. Jangan lupa subscribe. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi. Yang pertama itu, apa itu efisiensi? Efisiensi merupakan pengalokasian sumber daya yang dilakukan dengan manfaat tertentu dan menghasilkan input tertentu dengan biaya yang serendah mungkin.
pengalokasian sumber daya disebut efisien apabila dapat memaksimalkan total surplus dengan biaya sederhana mungkin. Apabila yang pertama, barang yang dikonsumsi memiliki harga tinggi, barang yang diproduksi memiliki harga yang rendah, dan menaikkan atau menurunkan harga barang tidak meningkatkan surplus. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai keseimbangan pasar dengan kurva yang tertera, yaitu ada dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga yang dicoret menggunakan spidol merah, dan yang kedua menggunakan spidol hitam. Yang spidol merah menunjukkan CS atau konsumer surplus, yang hitam menunjukkan bahwa produser surplus. Yaitu kita akan mencari keduanya dengan pertama customer surplus, yaitu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Yang pertama diketahui bahwa 30 dan 60 itu untuk mencari tinggi, yang dimana didapatkan 60 sama dengan 30, maka didapatkan untuk alas didapatkan dari yang bawah. Untuk yang bawah menunjukkan kepada 15, maka setengah kali 15 kali 30 dapat dicoret, yaitu 15 kuadrat, yaitu 225. Dan yang kedua di sini akan mencari PS atau producer surplus, itu dengan cara mencari tinggi 30 dengan 20. Sama dengan 15, yaitu kita dapat mencoret ini menjadi 5 kali 15 adalah 75, maka yaitu CS tambah PS didapatkan yaitu 225 ditambah 75 sama dengan 300. Lalu kemudian ada teori yang disebut sebagai invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Teori tersebut dipopulerkan oleh Adam Smith, yang merupakan metafora yang dijelaskan kepada individu yang bertindak demi kepentingan pribadi di pasar bebas. Secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam ekonomi pasar bebas, pengerjaan keuntungan individu dengan harga tinggi yang akan menciptakan keseimbangan pasar secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah, yaitu yang sering disebut dengan free market versus government intervention. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.